4 berapa tadi? Dari 39 sampai 47 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Ya. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Saya langsung ke 41 ya. Ini berbicara tentang ashabus shimal ya, yaitu adalah orang-orang yang golongan kiri. Karena di Jumat yang lalu kita sudah berbicara tentang golongan orang-orang yang kanan. Itu orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang tersebut adalah orang yang mendapatkan catatan amal kebaikannya dari sebelah kanan. Ya, mungkin ibu-ibu masih ingat ya, kemarin kita berbicara tentang bagaimana ashabul yamin ya. Ashabul yamin itu orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan mereka adalah orang yang menerima catatan amal kebaikannya dari sebelah kanan ya, dan kemudian mereka adalah ahli surga ya. Ahli surga, orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kita berbicara ashabus shimal. Apa itu ibu? Yaitu golongan orang-orang yang ashabus shimal. Nah, ashabus shimal siapa mereka? Orang golongan kiri itu ya. Fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridun wa la karim. Ya. Dalam Al-Quran ini dinyatakan bahwa ya, orang-orang yang ashabus shimal itu, golongan kiri itu ya, adalah orang yang mereka itu akan mendapatkan siksaan angin yang sangat panas dan air yang sangat mendidih ya. Ini adalah ganjaran bagi orang-orang yang ashabus shimal tadi, orang yang mendapatkan catatan amalnya itu sebelah kiri bu. Berarti ahli neraka gitu ya. Ahli neraka mereka akan mendapatkan angin yang sangat panas dan air yang sangat mendidih. Artinya mereka ya calon-calon penghuni neraka gitu, atau orang yang sudah masuk ke dalam neraka. Karena dalam neraka itu tentunya adalah sebuah tempat yang mana tempat itu tidak ada yang namanya di dalamnya kenikmatan, semuanya adalah penyiksaan. Jadi angin saja itu terasa panas. Biasanya kan kalau orang dapat angin itu seger kan, seger gitu ya. Tapi kalau di neraka ya nggak begitu, panas dan juga air yang mendidih. Ya, inilah yang dirasakan bagi orang-orang yang mendapatkan catatan amal keburukan itu sebelah kiri, catatan amalnya dari sebelah kiri. Nah, kemudian dan naungan asap yang hitam, wa dhillin min yahmum. Jadi naungan asap yang hitam, ya, tentu terasa gersah lah ya kehidupan orang-orang yang mendapatkan catatan amalnya dari sebelah kiri, mendapatkan semacam naungan asap yang hitam, la baridun wa la karim, dan tidak sejuk dan tidak juga menyenangkan. Artinya ya, dari angin tadi panas, air mendidih, kemudian juga asap yang tebal menggumpal gitu ya, itu dirasakan sangat panas gitu. Tidak sejuk dan tidak juga menyenangkan. Artinya apa? Orang yang mendapatkan catatan amal keburukannya itu, orang yang mendapatkan catatan amal ya dari sebelah kiri, orang yang beramal buruk itu, mereka adalah orang yang akan mendapatkan ya siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Naungan asap yang hitam ya, merasa panas, kemudian juga tidak terasa nyaman di dalamnya. Ya, tentunya ini adalah merupakan azab ya, balasan bagi orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innahum kanu qabla dzalika musrafin.
musrafin. Sesungguhnya mereka seperti itu, ya, terdahulu itu hidup bermewah-mewah. Nah, inilah tadi Bapak Ibu, orang-orang yang di dunia kehidupannya ya lupa dengan Allah, bermewah-mewah, bermegah-megah dengan dunia, lupa kepada Allah, lupa dengan janji kepada Allah, lupa dengan kewajiban kepada Allah. Maka itulah orang-orang yang nantinya mereka itu akan mendapatkan ya seperti yang tadi, siksaan yang sangat sadis gitu ya di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim, dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa-dosa besar di dunia. Apa contohnya? Misalnya orang yang suka meninggalkan sholat, ya, orang yang durhaka kepada orang tua, suka berjudi, mabuk-mabukan, dan juga saksi palsu, ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali dosa-dosa besar yang dilakukan oleh manusia selama mereka hidup di dunia. Maka karena itulah mereka termasuk dari golongan ashabus shimal, ya, golongan ashabus shimal. Kemudian wa'idhaman wa kanu yaquluna illa mithla turbakunna turaban, ya, wa'idhaman inna lamab'utsun. Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati menjadi tanah dan tulang-tulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan? Nanya lagi orang-orang yang tadi yang ingkar itu, emang kalau kami mati emang masih bisa hidup kan gitu ya? Nah, ini masih dia aja gitu, nggak percaya gitu bahwa adanya hari berbangkit gitu. Banyak orang yang tidak percaya hari berbangkit. Makanya karena mereka itu merasa kalau udah mati itu selesai urusannya, kan gitu ya. Mati, masuk tanah, dikubur, hancur gitu ya. Anggapan mereka, tapi ternyata tidak seperti itu. Bapak Ibu berbahagia bahwa semua orang yang diwafatkan, dikuburkan, semuanya akan dibangkitkan nanti di yaumil qiyamah. Kemudian lagi kata dalam Al-Quran ini dikatakan apakah nenek moyang kami juga nanti dibangkitkan yang terdahulu? Ya, mereka juga nanya orang-orang yang ashabus shimal tadi. Ya, kemudian ya dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul innal awwalina wal akhirin, katakanlah ya sesungguhnya orang-orang yang dulu, orang-orang yang sekarang, semuanya yang terdahulu dari yang sekarang itu semuanya pasti dan pasti akan dibangkitkan. Jadi Bapak Ibu berbahagia, ya, mulai dari Nabi Adam sampai sekarang itu ya pasti kita semuanya akan dibangkitkan, ya, dan kemudian akan merasakan, mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. La majmu'una ila miqati yaumin ma'lum, pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu pada hari yang sudah dimaklumkan, yaitu adalah hari kiamat. Jadi pasti kita akan dikumpulkan di sana. Mungkin kita sekarang nggak bisa ya memprediksi dan semacamnya, ya, ini dan itu, merasa mungkin santai aja gitu ya, enteng aja gitu. Tidak, hadir berbahagia. Orang-orang yang beriman harus yakin dan percaya bahwa mereka itu pasti dan pasti akan dibangkitkan dan kemudian akan diminta semua pertanggungjawabannya. Jadi Bapak Ibu berbahagia, hati-hati ya, hati-hati kita. Summa innakum ayyuhal dhalun al-mukadzibun, kemudian sesungguhnya kami, ya, sesungguhnya kamu wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan. Ini tadi, ya, mereka menyesatkan dan mendustakan, ya, sesat dan mendustakan tentang hari kiamat itu. La ta'kiluna min syajarin min zaqqum, pasti akan memakan pohon zaqqum. Pohon zaqqum itu adalah pohon yang berduri, ya, di dalam neraka itu adalah peruntukan bagi orang-orang yang tidak percaya ya kepada hari kiamat itu, orang yang sesat atau ashabus shimal tadi, orang yang ahli neraka itu akan mendapatkan makanan dari pohon zaqqum. Famali'una minhal butun, penuh perut mereka itu. Ya, tapi meskipun penuh perutnya, ya, merasa sesak gitu ya, tapi tidak mengenyangkan. Ini yang paling berbahaya, Bapak Ibu berbahagia. Malahan semakin dia makan,
semakin merasa lapar dan perutnya merasa sakit. Ya, fasyaribuna 'alaihi minal hamim, dan mereka juga Bapak Ibu ya setelah itu akan meminum air yang sangat-sangat panas mendidih. Kita kalau ngopi apa ya, itu nggak bisa langsung habis diseduh langsung diminum, nggak berani, nggak kuat, habis melumpuh bibir. Ini bayangkan hari berbahagia ya di dalam neraka nanti ya, orang-orang yang nanti akan masuk neraka, yang masuk neraka itu akan meminum air yang sangat-sangat panas mendidih. Jadi kalau diminum itu ya bisa sampai meleleh itu. Ya, kulit-kulit langsung rontok itu ya. Fasyaribuna syurbal him, kata Allah, maka kamu minum seperti unta yang sangat haus. Karena memang di akhirat itu, di neraka itu, orang-orang yang ashabus shimal tadi, mereka itu merasakan haus yang sangat dahsyat sekali. Jadi seperti unta itu udah berhari-hari nggak minum gitu Pak Bu. Jadi onta itu ya sebagaimana informasi saja, itu onta itu lebih banyak minumnya daripada tangki Innova, tangki bensinnya ini ya, mobil Avanza. Iya, sampai kalau saya baca itu dari 70 sampai ratus sekian ya. Pokoknya ini bayangkan itu onta itu sampai ratusan liter ya minumannya. Bayangkan itu kalau ibu-ibu ibaratkannya kalau misalnya saking hausnya itu sampai habisin minum sampai ratusan liter, bayangin itu perut ya kan. Nah itu yang dikatakan Allah itu udah banyak minumnya ya, udah banyak terisi perutnya, tapi tidak merasakan apa, tidak merasakan hilang dahaga. Kenapa? Di neraka. Karena di neraka itu nggak ada yang namanya kenikmatan gitu. Meskipun minum seperti onta yang tadi kehausan gitu ya, berhari-hari, karena onta itu kan memang jarang minum ya, tapi kalau sekali minum itu bisa sampai 100 liter Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu inilah perumpamaan ya, orang-orang yang tadi neraka itu, mereka itu minum seperti onta yang minum, mereka itu haus ya, haus tapi tidak bisa menghilangkan dahaga. Alhamdulillah, mudah-mudahan seperti ini ya nanti di akhir nanti. Baik, berikutnya hadza nuzuluhum yaumaddin. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Ya, nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Itulah kami telah menciptakan kamu, mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Nah, ini yang tadi. Ya, karena mendustakan hari berbangkit, tidak percaya dengan siksa neraka, ya, maka inilah orang-orang yang mendapatkan ganjaran nanti di yaumil qiyamah. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, afara'aitum ma tumnun. Ya. Maka adakah kamu memperhatikan tentang benih manusia dan kamu pancarkan? Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Ya. Kamukah yang menciptakannya ataukah kami yang menciptakannya? Kejadian tentang manusia ini Bapak Ibu berbahagia, kita yang menciptakan manusia ini apakah Allah? Kan gitu ya. Tentu ini adalah pertanyaan yang bagi orang-orang beriman pasti akan bisa menjawab bahwa segala yang diciptakan Allah ini adalah berasal dari Allah. Makhluk ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, di sini ada kata-kata nahnu yang kami ya. Allah itu sering menggunakan kata-kata nahnu itu kan menunjukkan karena apa, kebesarannya ya, keagungannya, bukan menandakan bahwa Allah itu banyak ya. Itu salah Bapak Ibu. Itu menandakan bahwa Allah itu maha agung dan maha besar. Ya, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidak lemah. Allah yang menentukan kematian kita. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang mendekati manusia, yang menghampiri manusia, tidak akan ada satupun manusia yang bisa lari daripadanya kemanapun mereka itu bersembunyi. Nah, Bapak Ibu, jadi nggak ada manusia yang bisa lepas dari kematian.
Maka kematian itu Allah yang ciptakan, maka kita wajib percaya dengan kematian itu. Kematian itu adalah sesuatu yang pasti, tapi nggak ada manusia yang tahu pasti kapan datangnya. Benar nggak? Nggak ada kita yang tahu pasti kapan datangnya. Dia tahu, dia pasti, tapi nggak tahu kita kapan datangnya. Itu yang menjadi masalah. Kalau tahu kita kapan kita mati, kita bisa tahu, kita bisa bersiap diri, gitu ya, Bapak Ibu. Berikutnya, ala nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Untuk menggantikan kamu dan orang-orang yang seperti kamu di dunia dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Kemudian kita lanjutkan, walaqad 'alimtum nasy'atal ula falawla tadhakkarun. Dan sungguh kamu telah tahu penciptaan yang pertama, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ya, banyak pelajaran-pelajaran terdahulu yang kita sudah ketahui, yang sudah banyak terjadi, tetapi kita tidak mau mengambil pelajaran daripadanya. Afara'aytum ma tahrusun. Ya, kita pendek-pendek saja. Antum tasna'unahu am nahnu zari'un. Ya. Kemudian pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Pernahkah kita perhatikan? Ini bagi yang suka bertani, bercocok tanam. Pernahkah kamu memperhatikan benih yang kamu tanam itu? Itu sebenarnya siapa yang menumbuhkan? Bukan kamu, bukan kita yang menumbuhkan. Kita tidak akan bisa menumbuhkan kalau Allah tidak berkehendak benih itu tumbuh. Maka Allah lah yang berkuasa untuk menumbuhkan benih itu. Coba kita lihat banyak petani-petani yang gagal, ya, tumbuh benihnya itu di sawah, di ladang, di kebun. Itu mungkin karena Allah tidak berkehendak. Padahal dia sudah berupaya berusaha untuk melakukan berbagai macam cara untuk memelihara benihnya itu, ya kan? Tetapi kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak akan bisa tumbuh. Demikian pula ada orang yang mungkin tidak berniat, tidak bermaksud untuk menanam sesuatu, tapi bisa tumbuh, Bapak Ibu. Misalnya ibu-ibu nih, ya, habis makan apa misalnya, ya, habis makan buku, ada bijinya dilempar, ya kan? Habis makan salad misalnya, ada bijinya dilempar, ya kan, ke tanah. Tiba-tiba 3 hari per hari sampai berhari-hari, besoknya tumbuh. Nah, padahal kita nggak berniat untuk menanam. Nah, inilah kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, ya, jadi oleh karena itu mari kita perhatikan bahwa segala sesuatunya itu bisa tumbuh karena memang Allah yang menumbuhkannya. Law nasya'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkarun. Ya. Inna lamurramun bal nahnu mahrumun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sekiranya kami kehendaki saya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu pasti akan heran dan tercengang. Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian, bahkan kami tidak mendapatkan hasil apapun. Nah, ini yang tadi, seandainya Allah tidak berkehendak, tidak memberikan izinnya kepada kita, ya, ketika kita bertanam, ya, berkebun, kemudian tidak diizinkan oleh Allah untuk tumbuh, maka kita sungguh menjadi orang-orang yang merugi, ya, orang-orang yang merugi. Berikutnya, ya, afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun. Nah, kata Allah dalam Al-Quran, pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Nah, di saat ini ada depan kita nih, ada suli namanya, aqua gelas, bukan aqua ya, air minum mineral gelas, ya, ada suli namanya. Sayangnya Bapak Haru belum dapat jatah ya. Nah, apa kata Allah? Apakah kamu memperhatikan itu ada air minum? Yang susahnya yang tak ada air minum depannya yang bisa diperhatikan, ya kan? Jadi ada air minum yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kamu nggak memperhatikan? Apakah kamu nggak merenungkan bahwa air itu dari mana turunnya? Nah, begitu ya. Ini bukan ujung-ujung tiba dan nyampe di depan kita nongol gitu aja. Ada prosesnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah dalam Al-Quran, ya, kata Allah, antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Ini kata Allah dalam Al-Quran ini. Kamukah
Bapak Ibu berbahagia, prosesnya itu ya sampai ke depan kita ini, itu ada proses yang mana Allah yang berperan di situ, yang mengatur di situ, ya, dengan memerintahkan para malaikat-malaikatnya, gitu ya. Ini adalah merupakan bagian yang sangat penting kita renungkan. Jangan sampai cuma air ini, ya, kita anggap sepele. Air ini adalah sumber kehidupan. Maka dari situlah kita, ya, bisa menikmati air itu setelah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan juga sampai diberikan bentuk kemasan dan sebagainya sampai ke rumah kita masing-masing. Itu butuh proses, Bapak Ibu berbahagia, butuh proses. Bayangkan itu saudara-saudara kita di Palestina misalnya kan, itu mereka sumber airnya dibombardir sama tentara Israel. Bagaimana mereka itu untuk bisa minum? Ya, bagaimana Bapak Ibu? Itu banyak itu bantuan-bantuan, ya, dan terutama juga dari negara-negara Muslim di dunia ini, terutama juga dari Indonesia, mengirimkan air bersih. Bayangkan itu Bu, air bersih saya saja ya dikirimkan dari negara lain. Saking sulitnya air itu, karena sumber air mereka itu dibombardir, dirusak, ya, dibom sama orang-orang Israel itu. Karena mereka nggak ingin, ya, rakyat Palestina ini mereka itu hidup gitu ya, dengan menghancurkan sumber-sumber mata air mereka, berarti kan secara otomatis juga bisa membunuh secara pelan-pelan. Bayangkan Ibu, kita alhamdulillah di Indonesia ini berlebih-lebih air. Bahkan sampai saking berlebihnya kalau hujan itu sampai tergenang di mana-mana, banjir, ya kan? Ini luar biasanya. Coba bayangkan banyak di Afrika juga, ya. Itu bagaimana mereka itu sulitnya mendapatkan air. Maka bersyukurlah kita di daerah kita ini, di negara kita ini, ya, banyak sekali air yang tersedia, yang bisa kita nikmati. Semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya lagi, ya, afara'aytumun nar allati turun a'antum ansha'tum shajarataha am nahnul munshi'un. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka pernah kamu memperhatikan api, ya, dari api itu bisa kayu nyala. Nah, ini sebenarnya tadabbur ini kan memperhatikan apa yang ada juga, ya kan, dari Al-Quran ini. Kemudian kita ambil realitanya. Jadi tadi air, ini bicara air, sekarang bicara api. Bagaimana api itu ada, kemudian itu merupakan nikmat dari Allah. Coba kalau apinya itu besar, gede, diberikan Allah itu, nggak bisa kita masak, nggak bisa kita gunakan untuk bakar kayu dan bikin apa namanya, bikin apa namanya, kayu gitu ya. Kalau misalnya apinya seperti api yang diberikan, ya, dalam satu riwayat dikatakan itu api yang diberikan kan bunga-bunga api sekian kali gitu ya, udah dicuci gitu ya di neraka itu, baru ditaruh di dunia. Kalau api neraka itu ditaruh ke sini, hancur dunia, habis gitu. Satu bunga api saja. Jadi karena itu kita bersyukur, karena dengan api itu kita bisa jadikan berbagai macam. Ini kalau orang musafir itu kan sebagai tanda, ya, tanda, dan juga sebagai penerang. Kalau dulu kan nggak ada senter, ya Bapak Ibu, nggak ada HP, flashlight nggak ada. Dulu kalau orang mau pergian itu, saya itu masih tahun 90-an itu masih ngaji itu pakai obor itu. Obornya dari bambu, kemudian dikasih itu yang dari kelapa itu, mana? Iya, sama kelapa itu, kemudian dikasihlah minyak tanah, bukan minyak bensin, meledak lagi, minyak tanah. Dan sekarang coba bayangkan, nyari minyak tanah susah, ya kan? Karena ini memang udah kebutuhan orang itu udah serba canggih. Bahkan sekarang masak juga udah nggak perlu pakai api, udah pakai listrik. Bayangkan itu semua adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tidak bisa, ya, pungkiri. Saban hari saban waktu kita nikmati nikmat itu. Maka oleh karena itu semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya bukan Allah yang memberikan, yang menghidupkan, yang memberikan nikmat itu semua, pasti kita tidak akan bisa menikmati. Makanya banyak juga di daerah kita di Indonesia ini, bahkan sampai di kampung saya, teman tua saya masih pakai tungku di dapur, masih tradisional banget. Begitulah, bayangkan itu. Kita alhamdulillah udah canggih, tinggal cepat panas air, tinggal seduh kopinya, ya kan? Nah, jadi ibu-ibu sekarang jadi istri itu udah paling enak lah.
Ibu, kalau dulu ya ibu-ibu kita, nenek-nenek dulu itu kalau mau bikin kopi buat suaminya dia harus hidupin air kayu dulu ditungku di dapur di belakang, apalagi kalau pas hujan itu susah itu. Saya mertua saya itu saya itu kadang-kadang yang kerepotan hidupin tungku. Akhirnya yaudahlah Bu, kayaknya beli aja lah kompor, katanya repot-repot. Ada repot katanya kompor itu lebih enakan masak pakai tungku katanya. Itulah katanya. Kalau sekarang yang nyonya sekarang, ibu-ibu sekarang disuruh bikin kopi, bikin sendirilah Pak. Kan ada tuh air panasnya. Masya Allah, saking enaknya ibu-ibu jadi sekarang, ibu-ibu istri-istri sekarang. Karena semuanya serba dengan cepat on off. Itulah bedanya sama ibu-ibu dan nenek-nenek kita semua dulu. Baik Bapak Ibu, itu saja mungkin barangkali tadabur kita pada hari ini. Intinya adalah bagaimana kita ya meyakini ya bahwa semua yang kita lakukan ini pasti ada balasannya. Jangan sampai nanti kita mendapatkan catatan amal kita itu dari sebelah kiri. Karena orang-orang yang mendapatkan catatan amal sebelah kiri berarti mereka itu adalah menjadi ahli neraka. Ya, maka mari kita bersyukur dengan segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita termasuk di antara orang-orang yang ashabul yamin, orang-orang yang ahli syurganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali. Terima kasih pada Bapak dan Ibu hadirin berbahagia. Mari kita ucapkan sebagai penutup hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Itu saja. Mungkin ada dari Pak Tahun. Oke, terima kasih. Nasrullahi wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.